Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang menjadi kerinduan kita saat ini, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang Kau beri bagi setiap kami. Dan kami menikmati anugerah-Mu yang selalu melimpah dan melingkupi setiap kami. Satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan, bahwa kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini tertulis di dalam Kitab Lukas, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26, sampai ayatnya yang ke-39. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam perkuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta ia ke dalam perahu. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Firman Tuhan pada saat ini sepertinya sangat mencambuk setiap kita ya. Mencambuk dalam hal apa? Saya sedikit gimana gitu ya ketika membaca firman Tuhan ini. Lalu ternyata setan pun tahu dan kenal siapa Yesus itu dalam kehidupannya gitu ya.
Kenapa saya katakan cambuk? Karena ternyata kalau hanya tahu tentang Tuhan Yesus saja pun tidak ada kebanggaan di sana ya. Karena hanya kenal saja tentang Tuhan Yesus, eee, suka ya banyak sekarang membagi-bagikan nats, firman Tuhan, khotbah, apa segala macam. Ya bagian dari kalau tahu saja pun, kalau hanya bagian men-share saja bagaimana kuasa Tuhan itu, bagaimana Yesus itu, ternyata tidak ada sesuatu yang membanggakan di sana ya. Karena kita melihat perikop ini, setan sendiri pun tahu dan kenal siapa Tuhan Yesus itu ya. Masalahnya adalah dia tetap setan gitu ya. Dia tetap setan dan tetap menjadi sesuatu yang mengganggu dan tetap menjadi sesuatu yang mengusik dan tetap menjadi sesuatu yang membuat manusia ini terhempas, membuat manusia ini hancur di dalam kehidupannya. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa nats kita ini dituliskan oleh penulis sesuai dengan namanya, yakni Lukas sendiri, seorang dokter. Ini pribadi yang sangat dekat dengan Paulus dan dia dikenal sebagai peneliti, juga penulis untuk menyajikan kisah kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus secara sistematis. Dan Lukas juga dikenal sebagai penulis dari kitab kisah para rasul. Saudara ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Di sini Paulus juga ingin menunjukkan bahwa Injil adalah untuk semua orang tanpa terkecuali, termasuk orang yang termarginalkan, terpinggirkan, dan Lukas lebih lagi menekankan kasih dan pengampunan Allah melalui Kristus Yesus dalam kehidupan setiap kita. Maaf, apa yang menjadi konteks historis ketika itu, menjadi latar belakang, tidak lain adalah ini terjadi di wilayah Gerasa atau Gadar yang terletak di sisi timur Danau Galilea. Dan wilayah ini kebanyakan diisi orang-orang non-Yahudi dan merupakan daerah yang sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani. Dan ini juga terlihat dari keberadaan kawanan babi yang dianggap tidak bersih oleh orang Yahudi. Dan kondisi saat itu, kondisi sosial saat itu, tidak lain adalah zaman itu orang yang menderita gangguan mental atau gangguan spiritual seringkali diasingkan dan dianggap terkutuk. Dan dalam konteks masyarakat Yahudi, mereka biasanya dijauhi dan dianggap sebagai orang yang tidak layak, tidak diperhitungkan. Dan di dalam kisah ini digambarkan bagaimana konflik antara Tuhan Yesus dan kekuatan jahat, setan, dan bagaimana Tuhan Yesus tiba di daerah tersebut. Dia menghadapi seseorang yang dikuasai oleh banyak roh jahat, sampai dikatakan dia legion ya. Legion itu gambaran dari seperti pasukan bisa beranggotakan 3 sampai 6 ribu anggota, berarti 3 sampai 6 ribu setan gitu ya, ada di dalam diri orang itu, roh jahat itu. Dan ternyata di sini kita melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus melampaui, mengatasi itu semua dalam kehidupan setiap kita. Jadi benarlah bahwa di dalam nama Tuhan Yesus takluk segala nama, tidak ada yang berkuasa. Dalam Yesus segala sesuatunya ditaklukkan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lalu apa yang menjadi penegasan dari nats kita hari ini? Yang mau ditegaskan yang pertama sekali, sama seperti apa ungkapan dari tema kita, bahwa Yesus menaklukkan roh jahat. Yang pertama yang mau ditegaskan adalah kuasa Yesus atas kekuatan jahat itu. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kuasa yang luar biasa atas roh-roh jahat. Dan kita melihat dengan perintahnya saja, maka terusirlah region roh jahat itu dari orang yang dirasukinya. Lalu apa yang kedua yang mau ditegaskan? Kasih dan pengampunan untuk orang yang terpinggirkan. Saudaraku, perikop ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang terlalu asing atau terkutuk untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Semua manusia
adalah alamat dari kasih universal dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, tanggung jawab untuk memberitakan karya Tuhan. Lihatlah, setelah disembuhkan, orang yang terkurung itu ingin ikut Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengutusnya untuk kembali dan memberitakan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan terhadapnya. Dan dia menjadi pribadi yang memberitakan karya Tuhan dalam kehidupannya. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Reaksi masyarakat terhadap karya Tuhan. Kita melihat, kita membaca bahwa penduduk akhirnya ketakutan dan meminta Yesus untuk pergi. Ini menunjukkan bahwa ya kehadiran Tuhan sering juga tidak menimbulkan kenyamanan bagi sebagian orang di tengah-tengah kehidupan kita, atau juga tantangan bagi orang yang tidak siap untuk menghadapi kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Lalu apa yang terakhir yang ditegaskan? Kuasa penyembuhan dan pemulihan. Saudaraku, lihatlah karya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang terkurung. Itu bukan hanya bicara fisik, tapi juga bicara tentang penyembuhan, pembebasan secara emosional dan spiritual. Dan Tuhan Yesus memberikan pemulihan yang utuh, mutlak di dalam kehidupan setiap kita. Maka kita sampai kepada apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita ketika tema kita mengatakan Yesus menaklukkan roh jahat. Apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Hal yang pertama sekali, bahwa benarlah kuasa Tuhan Yesus itu tak tertandingi. Bahkan legion dari kumpulan roh jahat yang teramat banyak, setan-setan yang teramat banyak pun, tak satu pun bisa bertahan di hadapan Tuhan Yesus. Dengan perintah, dengan sekali perintah saja, maka dia mengusir setan-setan itu. Lalu apa yang kedua? Pembebasan dari penindasan spiritual. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus datang membebaskan orang yang terikat oleh roh jahat. Menggambarkan misi Tuhan untuk memberikan kebebasan bagi orang-orang yang tertekan, orang-orang yang terikat dalam kehidupan kita. Dan pembebasan ini adalah simbol dari keselamatan yang ditawarkan untuk semua orang. Lalu apa yang ketiga? Reaksi iman dan ketidakpahaman. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lihatlah reaksi penduduk Gerasa ketiga itu yang meminta Tuhan Yesus untuk pergi dari daerah itu. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus menantang pemahaman dan kenyamanan mereka. Di sini kita melihat bagaimana penduduk itu lebih memilih untuk tidak menghadapi kebenaran meskipun mereka melihat mujizat itu sendiri. Jangan-jangan mereka berpikir Yesus ini lebih parah dari setan. Sehingga mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus. Karena hanya orang yang berpikir tentang setan lah yang tidak suka dengan Tuhan Yesus ya. Lalu apa yang keempat? Kekuatan dalam kesaksian. Saudaraku, lihatlah setelah disembuhkan, orang yang dikuasai roh jahat itu diutus Tuhan Yesus untuk memberitakan apa yang telah terjadi di dalam kehidupannya. Hal yang menarik ketika Tuhan Yesus mengatakan pergilah ke rumahmu gitu. Bahwa memang kuasa karya Tuhan Yesus itu harus dimulai dari lingkungan terkecil dari kehidupan kita, dari rumahmu, dari dirimu. Itu yang Tuhan mau. Lalu apa yang berikut? Misi untuk menghadapi kuasa jahat. Saudara yang diberkati dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ingin mengajarkan setiap kita bahwa kita pun dipanggil untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin setan-setan yang berbeda saat ini ya, tapi satu hal yang pasti, setan-setan, kuasa-kuasa si iblis selalu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang menunggu kita lengah dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan untuk ikut Tuhan Yesus. Maka jangan pernah lengah. Lalu apa yang bisa kita petik menjadi refleksi bagi kita melalui firman Tuhan pada saat ini? Kita sangat diberkati dengan firman Tuhan. Hal yang pertama, refleksi bagi setiap kita, mari akuilah kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita harus menyadari dan mengakui bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, dan Yesus itu sendiri memiliki kuasa yang luar biasa mengatasi segala masalah
setan-setan dalam bentuk apapun, tantangan, baik juga yang bersifat spiritual. Kuasa Yesus mampu menaklukkan itu semua. Lalu apa yang kedua? Kesadaran akan perang rohani. Saudaraku, kita diingatkan bahwa ada realitas spiritual di sekitar kita. Ada kekuatan jahat yang ingin sekali menjerat kita. Maka kita perlu memperkuat kehidupan doa kita, intimasi dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, komunikasi yang intens dengan Tuhan. Sebab peperangan itu akan selalu ada. Maka perlengkapilah dirimu dengan firman Tuhan. Berdoa, berkomunikasilah dengannya selalu dan selalu. Dan biarlah Tuhan yang selalu berkarya atas setiap perjalanan kehidupanmu. Yang ketiga, jadilah pribadi yang membebaskan. Lihatlah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan, melepaskan, membebaskan seseorang itu. Ini menjadi kekuatan buat kita juga. Jadilah pribadi yang membebaskan, jangan membelenggu, apalagi menjadi setan bagi orang lain. Jangan rasuki orang lain dengan keinginan jahatmu. Jangan memprovokasi orang lain dan jangan menjadi setan. Cukuplah setan yang jadi setan dan jangan menjadi apalagi kesetanan ya. Lalu apa yang keempat? Menghadapi ketidakpahaman dan penolakan. Saudara yang diberkati dalam Tuhan, benar tak selalu firman Tuhan itu disukai. Tak selalu kebaikan, kebenaran, keadilan itu disukai. Bahkan lihatlah seperti negara kita ini, kita tahu masih banyak juga yang tidak suka negara kita ini damai. Negara kita ini sejahtera. Banyak juga orang yang memainkan peran bagaimana biar negara ini chaos, negara ini hancur, lalu dia mendapatkan kenikmatan di sana. Artinya apa? Jangan pernah membiarkan ketakutan atau penolakan itu atau situasi itu menghalangimu untuk memberitakan kabar baik itu, memberitakan kuasa Tuhan itu. Tetaplah menjadi pribadi yang setia dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu apa yang kelima? Terimalah pembebasan yang diberikan Tuhan Yesus. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kita harus mengingat bahwa Yesus datang untuk membebaskan kita dari semua bentuk-bentuk belenggu dalam kehidupan kita. Baik itu keberdosaan, ketakutan, juga tekanan-tekanan spiritual. Makanya terimalah itu. Dan biarlah dan berikanlah dirimu dibebaskan oleh Tuhan Yesus itu. Kalau sudah dibebaskan, jadilah pribadi yang bebas. Jangan pernah mengikatkan diri dengan kuasa-kuasa kegelapan di tengah-tengah kehidupan kita. Gak perlulah itu ke Gunung Kidul, gak perlulah itu pelet pemanis atau apalah itu semua yang merdatu, orang pintar, orang apa segala macam lah itu. Tapi cukuplah pegang dan hidup dalam Yesus. Lalu apa yang terakhir? Kalau Tuhan Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan firman Tuhan, menghadirkan kerajaan Tuhan, maka jadilah setiap kita yang hidup selalu berpartisipasi di dalam misi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan mau kita juga hidup dan menjadi pribadi yang memiliki misi yang sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Carilah selalu cara untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Jangan berpangku tangan, jangan duduk-duduk manis saja, tapi bermisilah dan milikilah misi yang sama dengan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa di dalam nama-Mu takluk segala kuasa, bahkan roh-roh jahat, tidak ada yang mampu bertahan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur ini kami Tuhan, pakailah kami seturut dengan rencana-Mu. Amin.